Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di Nyata Tech Solution. Oke, hari ini saya akan memperkenalkan lagi untuk aplikasi pembuatan soal ujian ya. Untuk soal ujian ini kan biasanya guru-guru membuatnya di AI ya, ChatGPT atau Claude atau yang lain lah AI-nya. Nah itu kan setelah dibuat tinggal di copy paste gitu kan. Kalau di Word kan biasanya diedit lagi karena mau ngeletakkan gambar gitu. Nah kali ini saya akan membuatnya lebih rapi. Jadi lebih profesional lah pembuatan soalnya, nggak berantakan kayak gitu, main copy pastenya itu ya. Oke, sekarang kita nggak banyak bacot lagi, langsung eksekusi. Oke, pertama-tama kita untuk pengaturan kop surat lembaganya. Di sini saya sudah isi dinasnya juga, sekolahnya juga sudah saya isi, dan alamatnya. Setelah itu kita akan mengupload logo-logonya, logo-logonya lah ya, dan semua gambar-gambarnya. Kalau ada di ujian itu gambarnya disediakan semua ya harus. Nah ini kita upload untuk logo dulu. Saya logo sudah untuk logo sekolahnya, terus logo pemdanya juga. Oke, ini dia masuknya di sini. Oke, nah setelah itu masuk ke pengaturan nomor 2, pengaturan identitas ujian. Nah di sini nama mata pelajarannya apa, misalkan matematika kelas 5, saya maunya kelas 5. Kita tulis di sini 5 genap gitu ya, genap. Tanggalnya biarin, ininya biarin. Oke, setelah itu kita tengok di sini nomor 3, langkah pertamanya kopas teks soal masalah. Ini kalian bisa kopas dari AI yang kalian buat, minta buatkan soal itu, atau yang kalian buat manual juga boleh juga. Di sini sesuaikan dengan kisi-kisi Bapak Ibu semua. Nah di sini kita masukin pilihan ganda karena ini saya sudah siapkan untuk percobaan. Jadi saya siapkan ini untuk soal pilihan gandanya. Saya akan copy dulu semua ini sampai 25 ya. Oke, copy, Ctrl C, kopas di sini, Ctrl F, baru masukkan teks soal ke lembar kertas. Nih di sini kita tekan. Oke, soal berhasil dimasukkan. Nah ini dia. Di sini kalau misalkan Bapak baca lagi atau Ibu membaca lagi, ada yang salah nih tulisannya, Bapak Ibu bisa edit di sini. Bisa edit di sini ya. Nah, untuk pilihan opsi A, B, C, D juga ada di sini. Nah, yang ini biarin dulu. Ini nanti kita itu kan. Oke. Setelah itu ini juga bisa kita masukin gambar. Contoh, saya contohkan gambar ya. Gambar itu di nomor 4. Langkah sisipkan gambar di nomor berapapun, opsional. Mau pilihan ganda, isian, uraian. Tapi ini nanti dulu kita isikan dulu semua soalnya. Untuk si pilih isian singkat dulu ya. Saya sudah sediakan isian singkatnya. Nah ini dia. Ini kita copy, Ctrl C lagi, isian singkat, paste di sini, tekan lagi, masuk dia di sini. Ini dia isian singkatnya masuk di sini. Oke, kita tambahkan lagi uraian di nomor 3 lagi ke uraian. Nah uraian juga sudah saya sediakan, copy, Ctrl C, Ctrl F, paste, masukkan nomornya. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Nah masuk dia di sini kan. Nah ini gimana cara mau masukin gambarnya? Gambarnya di nomor 4. Nah kita pilih mau gambarnya tuh di pilihan ganda. Biasanya kan ada itu gambar, contoh ya, pilihan ganda. Di nomor berapa mau diletakkan gambar ini, nomor soalnya, misalkan di nomor 6. Terus ini
pilihannya, opsi pilihan gandanya nomor 6 itu apa mau dimasukin A B C nya di, misalkan di nomor C. Oke, pilihan opsi C nya, tinggal pilih gambar lagi yang sudah disediakan ya, karena di sini saya contohkan. Nah, saya masukin logo aja. Oke, terapkan, tekan yang ini, terapkan, masukkan gambar ke nomor pilihan. Nah, udah cek. Nah, masuk dia kan sini nomor 6 pilihan C nih, masuk dia. Nah, begitu juga dengan uraian. Nah, ini uraian atau singkatan. Nah, singkatan di sini nomor berapa mau pilih, misalkan nomor 10. Nomor 10 ini harus di atas kalau yang uraian dan singkatan, yang di atas ini ya, kalimat dan pertanyaan. Pilih gambarnya lagi, saya pilih lagi, setelah itu terapkan. Nah, kita cek ke bawah. Nah, ini dia isian singkat yang kita mau tadi. Nah, ini ya masuk nomor 10 kan gitu. Nah, setelah itu ini ada nomor 3, nomor 4. Nomor 3, nomor 4. Nah, ini setelah semua gambarnya udah Bapak masukin semua, terus Bapak Ibu sudah masukin ya, misalkan contohnya udah semua nih gambarnya udah dimasukin, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita buat kunci jawaban untuk guru. Nah, skornya berapa nih kalau untuk pilihan ganda biasanya? Nah, saya kurang tahu kalau untuk skor-skor ini ya, penilaiannya ya. Misalkan contoh ini kan ada 25 soal pilihan ganda, itu kita buat misalkan 2 atau 5 lah contohnya. Nah, skor pilih isian dulu, isian itu kan ada 10 ya, 10 biasanya 1 aja. Nah, kalau ini berapa? Ini biasanya 2 karena 5 ya, soalnya uraian ini ada 5 jadi 2. Nah, setelah itu buat kunci formnya ini, buka form kunci jawaban. Oke, di sini dia. Nah, ini dia ya. Nah, di sini kita tinggal isi pilihan pertamanya apa, pilihan gandanya itu. Contohnya ini dan seterusnya lah nih, diisi terus. Nah, kalau sudah semua diisi tinggal kita print. Contoh aja ini ya, ini uraiannya. Contoh saja ini. Oke, simpan, generate kunci jawaban, simpan. Oke, udah disimpan. Nih skornya bisa dinaikin lagi, terserah Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita cetak. Nah, ini kita setelah semua selesai kita harus backup supaya nggak hilang kunci jawaban dan soal-soal kita yang matematika ini. Jadi biar nggak hilang kita backup. Contoh nih, kan backup sini, simpan di drive atau di komputer kita sendiri, di laptop ini pun nggak masalah misalkan. Nah, ini backup matematika nih kan, kelas 5 genap 2026. Nah, ini matematika, ini backupannya kayak gitu. Oke, kalau mau dikembalikan lagi tinggal import aja di sini. Nah, ambil backupan yang tadi yang kita download tuh, masukin lagi ke sini. Nah, muncul lagi semua ini gambar isian-isian kita yang ini nih. Oke, setelah di backup semua kita tinggal cetak untuk ujian. Semua ini kita cetak. Nih berapa lembar jadinya nih, kalau soal banyak 4 lembar saja. Ini udah rapi, siap cetak. Nggak perlu lagi kita atur-atur ini, entah ini misalkan soal ini, contohnya soal ini dia bisa sampai ke sini mereng-mereng ABC nya kan kayak gitu kan. Nah, itu yang bikin jelek jadinya, nggak profesional untuk soal ujian itu. Terus ada yang ke samping itu, kalau untuk apa namanya, umumnya itu nggak boleh kalau SD ke sampingnya, karena siswa membingungkan siswa itu untuk kaidah soal lah ya.
itu membingungkan siswa kalau ke samping itu karena mepet ya. Nah kalau ke bawah ini siswa mengerti untuk SD ini, nggak bikin bingung gitu ke bawah jadinya. Jadi memang untuk kaidah soal ujian itu harus ke bawah ya. Jadi ini seperti inilah nih soalnya, contohnya ya. Ini udah mengikuti kaidah soal ini, jadi nggak bisa diubah-ubah lagi. Kalau mau ngubah ya di sini, tergantung sekolah sih memang. Oke. Nah, ini sampai sini. Setelah itu kita cetak kunci jawaban juga habis itu. Nah, kunci jawabannya seperti ini. Matematika, kunci jawaban untuk guru pengawas ujian. Pilihan ganda 5 poin skornya ya. Yang tadi kita buat tadi itulah. Nah, ini kalau kita isi semua nih, terisi semua ini sampai 25. Kita mau bikin lebih 25 pun boleh soalnya. Ini isian singkat. Nah, ini uraian P5. Nah, ini total skor maksimal 185 dari jumlah soal. Skor 10 10 ini 125 kayak gitu. Ini tergantung Bapak Ibu ini, skor-skornya terserah Bapak Ibu. Nah, itu baru print ya, langsung setelah di isi semua lembar jawabannya langsung print gitu. Oke, habis itu di backup. Kan mudah jadi cantik gitu kan, nggak ribet-ribet lagi untuk ngatur-ngaturnya nih. Oke, dari sini perkenalan aplikasi saya untuk pembuatan soal otomatis. Ini dari Dinata Tech Solution. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya dengan aplikasi terbaru lagi.